Halo semuanya, hari ini saya akan sedikit membahas mengenai prospektus dari Gotoh yang sebentar lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia yang rencananya akan listing pada 4 April 2022. Nah, namun sebelum itu, di sini saya mengutip kutipan dari Peter Lynch yang mengatakan know what you own and know why you own it. Jadi intinya ketahui apa yang kamu miliki dan ketahui juga mengapa kamu memiliki itu. Jadi jika kita kaitkan dengan investasi saham, itu adalah ketahui saham yang kamu miliki itu apa dan ketahui kenapa sih kamu membeli saham tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini adalah sekilas mengenai Gotoh. Jadi semua informasi yang ada di tampilan slide ini sebagian besar mayoritas saya ambil dari prospektus dari Gotoh yang nantinya bisa kalian download langsung di website dari AIPO. Nah, sekilas mengenai Gotoh ini, Gotoh kita lihat untuk penggunanya yang bertransaksi itu sudah sebanyak 55 juta lebih. Kemudian untuk pedagangnya ini di Tokopedia itu 14 juta lebih. Dan untuk mitra drivernya untuk ojek online ini sebanyak 2,5 juta lebih mitra pengemudi. Nah, jadi data ini sebenarnya diambil dari sumber riset dari Redseer pada tanggal per 30 September 2021. Di sini berdasarkan riset ini diklaim bahwa Gotoh itu nomor 1 dalam on-demand service, e-commerce, dan juga fintech yang ada di Indonesia. Nah, ekosistem, kita lihat di sini, ekosistem digital terdepan di Asia Tenggara dan terbesar juga di Indonesia. Nah, begitu bunyi berdasarkan dari riset dari Redseer ini. Nah, kemudian kita cek untuk struktur grup dan bisnisnya. Gotoh itu jika kita lihat dalam kelompok besarnya itu ada 3. Yang pertama ada Gotoh Financial, yaitu financial technology. Nah, di sini berisi meliputi sistem pembayaran dari GoPay itu sendiri dan layanan keuangannya. Nah, kemudian ada Tokopedia, yaitu e-commerce, transaksi jual beli online dan hal-hal yang ada di dalamnya. Kemudian ada juga yang ketiga adalah Gojek atau on demand, di mana kita sudah sama-sama tahu bahwa ini ada bisnis logistik ataupun kemudian ada pesan antar makanan atau GoFood yang biasa kita ketahui. Kemudian ada juga mobilitas, ini berkaitan dengan GoCar ataupun GoBike. Nah, kita masuk ke ringkasan prospektus dari Gotoh. Kita lihat mengutip dari prospektus, masa penawaran awalnya itu saat ini sudah bisa dipesan melalui skema book building, itu di tanggal 15 hingga 21 Maret 2022. Nah, hingga perkiraan tanggal pencatatan ataupun listing pada Bursa Efek Indonesia itu adalah pada tanggal 4 April 2022. Nah, untuk sebanyak-banyaknya lembar saham yang akan listing itu adalah 52 miliar saham seri A yang seluruhnya merupakan saham baru dan dikeluarkan dari pertopel emiten. Nah, jadi pertopel ini maksudnya adalah saham yang belum dikeluarkan sebelumnya dengan nilai nominal Rp1 per sahamnya. Jadi 52 miliar ini itu mewakili sebanyak-banyaknya adalah 4,35% saham dari modal yang ditempatkan dan di-store dari emiten setelah penawaran umum perdana saham. Nah, untuk penjamin pelaksana emisi efeknya, itu yang pertama ada Indo Primer Sekuritas, ada PT Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, kemudian ada PT Nilai Inti Sekuritas. Nah, berkaitan dengan pencatatan saham emiten di Bursa Efek Indonesia, jadi jika di sini saya sudah buat ringkasannya saja. Jadi lembar sahamnya itu sebanyak 52 miliar dengan proporsi 4,35% itu akan listing berupa saham seri A yang nantinya akan dimiliki ataupun dijual kepada masyarakat. Kemudian sisanya sebanyak proporsinya adalah 95,65%. Itu sebanyak jika dihitung adalah saham dari seri A sebanyak 1,093 triliun saham seri A dan 50 miliar, 5 saham dari seri B. Nah, jika digabungkan nilainya adalah menjadi 1,143 triliun. Nah, jika kita jumlahkan saham yang dimiliki masyarakat dengan
pemegang saham yang sebelum dari GoTo ini listing, totalnya adalah 100%, lembar sahamnya sebanyak 1,195 triliun. Ini hampir mendekati angkanya 1,2 triliun. Kemudian jika kita lihat market cap-nya, jika nantinya GoTo akan listing dengan harga batas paling bawahnya yaitu 316, maka market cap dari GoTo mencapai 300, kurang lebih ya, 377 triliun. Sedangkan jika menggunakan harga batas atasnya 346, market cap-nya bisa mencapai 413 triliun. Nah, total dana yang akan dihimpun dari listingnya GoTo ini di Bursa Efek itu adalah sebanyak 17 triliun 992 miliar rupiah. Nah, kemudian kita akan lihat uniknya dari saham GoTo ini itu menggunakan struktur dual class voting, di mana jadi ada jenis saham seri A itu punya hak suara yang berbeda dengan saham seri B. Inilah dinamakan dual class voting. Jadi hak suaranya itu ataupun nilainya itu berbeda. Jika kita sebagai masyarakat, saham seri A itu punya hak suara 1, sedangkan saham seri B yang pastinya akan dimiliki oleh pemegang saham di mana GoTo ini sebelum listing itu adalah 30. Oke, kemudian kita masuk ke struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah IPO. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Ya, di poin I ini adalah pemegang saham yang memiliki hak suara multiple ya, disingkat dengan SDHSM. Sedangkan yang kedua adalah pemegang non-SDHSM ataupun hak suara non-multiple. Jika kita perhatikan dari kolom yang I, SDHSM ini, itu paling tidak mereka memiliki saham seri B, di mana punya hak suara lebih dari 1 ataupun multiple ya. Jadi, nah kita lihat nomor 5 nih ada PT Saham Anak Bangsa itu punya saham seri B, di mana satu saham seri B-nya itu memiliki hak suara 30. Nah, jadi jika punya sekian lembar saham seperti ini, maka tinggal dikalikan 30. Begitulah hak suaranya dalam saat pelaksanaan voting dalam misalnya di RUPS. Nah, kita lihat. Paling banyak ya, kalau kita lihat di PT Saham Anak Bangsa ini sebanyak 30,42%. Nah, kemudian tidak hanya saham seri B, mereka juga memungkinkan punya saham seri A. Intinya punya hak suara lebih dari 1. Nah, misalnya nomor 1 ini ada Andre Sulistyo, dia juga punya saham seri A, selain dia punya saham seri B. Nah, kita lihat. Jika ditotalkan, untuk hak suara dari pemegang SDHSM ini, itu sebanyak 58% lebih ya. Kemudian untuk pemegang non-SDHSM, nah ini termasuk kita di dalamnya, yaitu masyarakat, itu pasti hanya memiliki saham seri A. Karena nilai hak suaranya adalah 1. Nah, jika ditotal, hak suara pemegang non-SDHSM adalah 41,99% atau 42% ya. Nah, jadi jika kita perhatikan pemegang SDHSM ataupun para founder atau orang-orang penting di dalam GoTo ini itu punya hak suara yang lebih banyak karena mereka lah yang nantinya akan lebih berkontribusi langsung terhadap kebijakan yang akan diambil dari GoTo. Jadi hak suara mereka tentulah lebih banyak gitu ya. Nah, kita lihat masyarakat, kita lihat di sini di nomor 6 itu kita hanya mewakili hak suara saat misalnya ada RUPS itu hanya 1,96% ya. Sangat sedikit ya, namun tidak apa-apa. Selanjutnya kita cari tahu dana 17 triliun lebih ini yang akan digunakan GoTo itu untuk apa saja. Nah, di sini jika kita baca itu emiten dan perusahaan anak akan menggunakan modal kerja tersebut untuk mendukung strategi perkembangan perusahaan melalui berbagai inisiatif, termasuk namun tidak terbatas pada yang pertama ada akuisisi pelanggan, penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, serta penambahan fitur, pembaruan teknologi, dan inovasi produk atau teknologi, dan beban operasional. Dengan rincian alokasi, dananya itu 17 triliun itu dialokasikan, 30% itu digunakan oleh emiten, ataupun GoTo secara kesatuan ya. Kemudian 30% lainnya dialokasikan kepada Tokopedia, 25% itu dialokasikan kepada PT DAB atau GoPay, sekitar 5% dialokasikan kepada GoFinance, kemudian 5% lainnya akan dialokasikan kepada Gojek Singapura, dan 5% sisanya akan dialokasikan kepada Gojek Vietnam.
Lalu kita cek sedikit mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Gotoh ini. Nah, per 31 Juli tahun 2021, jumlah aset yang dimiliki adalah sebanyak 148 triliun. Nah, dengan jumlah liabilitas adalah 17 triliun, jumlah ekuitasnya 130 triliun. Nah, ini jika kita perhatikan, ini meningkat cukup signifikan ya di bagian ekuitasnya. Ekuitas pada tahun 2020 hanya 20 triliun, namun di 2021 itu meningkat menjadi 130. Nah, karena meningkat ekuitas, maka aset juga meningkat. Karena rumus dari aset adalah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Maka didapatlah hasil 148 triliun ini. Nah, kita cek. Ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian untuk aset yang dimiliki di aset lancar. Kas yang dimiliki oleh Gotoh ini itu adalah sebanyak 20,49 triliun ya ini ya. Kemudian di tahun 2020-nya 15,3 triliun. Jadi meningkat ya, kurang lebih sekitar 5 triliun lah gitu untuk kas dan setara kas pada aset lancarnya. Nah, untuk aset tidak lancarnya, kita lihat di sini, kita cek aja ya untuk angkanya yang lumayan mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2020 ke 2021. Yaitu jika kita dicek untuk aset tak berwujudnya, itu meningkat ya. Dari tahun sebelumnya 2 triliun lebih, tahun 2021 menjadi 13 triliun lebih. Kemudian untuk nilai goodwill-nya juga meningkat 726 miliar, itu di tahun 2021 menjadi 93,873 triliun. Ini angkanya meningkat cukup signifikan. Hal ini, nilai goodwill ini terjadi meningkat cukup pesat karena proses dari akuisisi dari perusahaan ataupun merger dari Gotoh ataupun Gojek dan juga Tokopedia, sehingga didapatlah nilai goodwill ini. Nah, sebenarnya goodwill ini termasuk pada aset yang tidak berwujud yang didapatkan dari proses akuisisi. Nah, jadi jika nilai angka goodwill ini kita hilangkan, ini akan sangat berpengaruh terhadap besaran dari jumlah total aset yang dimiliki oleh Gotoh. Nah, kita lihat aja ini ada 93 triliun, sedangkan di tahun sebelumnya hanya 726 miliar. Nah, maka totalnya ini sangat berpengaruh, sangat besar ya. Nah, jadi jika kita perhatikan pada asetnya, yang menyebabkan kenaikan aset dari tahun 2021 itu meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2020 adalah proses dari akuisisi ataupun merger dari Gojek dan Tokopedia. Nah, untuk kas dan lain-lain ini tidak terlalu signifikan sebenarnya. Kemudian jika kita ambil kesimpulan dari laporan laba ruginya, di sini sebelum kita membaca ke bagian bawah untuk melihat jumlah rugi bersihnya berapa, di sini sudah ada peringatan ya sebenarnya dari Gotoh. Perusahaan telah mencatatkan rugi bersih sejak didirikan dan perusahaan mungkin tidak dapat mencapai profitabilitas. Nah, jadi kita cek angkanya, perusahaan membukukan rugi bersih itu sebesar 11,750 miliar, 24 miliar, 16 miliar masing-masing pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020, serta masih merugi juga di tahun periode 7 bulan di tahun 2021. Jadi jika diakumulasikan, kerugian yang dialami Gotoh hingga sejak didirikan hingga saat ini adalah sebanyak 65 miliar lebih. Nah, jadi rugi bersih perusahaan ini terutama disebabkan oleh antara lain pengembangan kegiatan operasional, penawaran produk, basis dan jejaring konsumen, dan lain-lain. Bisa kalian baca. Nah, jadi sebenarnya perusahaan Gotoh ini belum profit dari awal didirikan hingga saat ini. Nah, ini harus kita beri sedikit note ya sebelum kita memutuskan untuk membeli saham dari Gotoh yang akan IPO ini. Karena sebelum kita baca di bawah aja sebenarnya sudah ada peringatan bahwa perusahaan ini, Gotoh, itu belum profit dan kedepannya juga mereka tidak akan menjamin bahwa perusahaan akan profit. Nah, jika perusahaan tidak profit, maka kemungkinan untuk membagikan dividen itu sangat kecil ya. Jadi kita sebagai pemegang saham yang mengharapkan selain kenaikan nilai saham yaitu capital gain yang akan kita peroleh, kita juga pasti berharap dividen. Nah, sedangkan dividen tersebut sangat kecil kemungkinannya jika perusahaan masih terus merugi untuk beberapa tahun ke depan.
Kemudian kita bisa menemukan hal-hal menarik seputar dari IPO Gotoh ini. Nah, yang pertama mereka menggunakan skema Greenshoe, di mana ini adalah skema yang memberikan opsi penyataan lebih sebanyak 7 miliar 800 juta saham seri A dari saham treasury emiten pada harga penawaran. Jadi nantinya akan ditunjuk agen stabilisasi, di mana pihak yang ditunjuk adalah PT CGS atau CMMB Sekuritas Indonesia, di mana mereka akan bisa membeli saham sebanyak 7 miliar 800 juta pada harga penawaran yang nantinya akan digunakan untuk menstabilkan harga saham agar tidak menjadi lebih rendah dari harga penawaran. Jadi pembelian saham tersebut dapat dilakukan dengan satu atau lebih transaksi sejak tanggal pencatatan dan akan berakhir. Jadi ada syarat lagi ya ketentuannya, yaitu ada tanggal yang jatuh pada 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan atau tanggal di mana agen stabilisasi telah membeli melalui Bursa Efek Indonesia jumlah keseluruhan sebanyak 7 miliar 800 juta saham seri A. Jadi kalau udah habis terbeli ataupun sudah mencapai 30 hari kalender, jadi stabilisasi harga itu sudah tidak lagi dilakukan oleh agen stabilisasi. Dalam hal ini adalah CMB Sekuritas Indonesia. Nah, jadi mungkin harapan kalian dengan adanya skema Greenshoe ini, harga dari saham Gotoh ini tidak jatuh ya, seperti pengalaman ya saham-saham lainnya lah gitu ya. Namun kita harus perhatikan ini hanya berlaku sebanyak ataupun selama 30 hari. Dan apabila juga telah mencapai kuota yang telah ditentukan, maka stabilisasi harga tidak lagi dilakukan. Harga akan sepenuhnya diberikan kepada mekanisme dari pasar dari Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Lalu ada skema lock-up. Nah, lock-up ini adalah pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum saham perdana. Jadi, pemilik saham seri B dan saham seri A, untuk seri B itu dilarang menjual selama 2 tahun. Sedangkan untuk pemegang saham seri A, itu dilarang menjual sampai dengan 8 bulan sejak Gotoh ini listing. Nah, ini kita lihat siapa saja nih yang dilarang untuk menjual. Jika kamu punya saham seri B di sini, maka tidak boleh dijual nih sahamnya di pasar sekunder ini selama 2 tahun karena akan di-lock. Sedangkan jika kamu punya saham seri A, maka tidak boleh juga dijual selama 8 bulan ya maksimalnya. Nah, ini hanya berlaku untuk ini ya, pemegang saham di mana saham Gotoh itu sebelum listing. Nah, berbeda dengan masyarakat. Masyarakat itu saat listing pun pada hari tersebut kalian udah bisa menjual dari saham Gotoh ini. Jadi jangan khawatir. Jika kalian ikut IPO mungkin dapat jatah berapa, kalian takut turun misalnya atau ya ingin langsung take profit, kalian udah bisa langsung jual bahkan di hari pertama. Skema lockup ini tidak berlaku untuk kita sebagai masyarakat yang membeli saham seri A ini. Lalu dari Gotoh ini juga punya rencana untuk listing di bursa luar negeri. Nah, untuk targetnya mereka berencana untuk listing di New York Stock Exchange, National Association of Securities Dealer Automate Quantitations atau Nasdaq. Kemudian ada di Hong Kong juga, ada di Singapura dan juga di London Stock Exchange. Namun ini baru rencana, jadi kita tidak tahu apakah akan pasti listing di bursa yang mana gitu ya. Cuman mereka udah punya rencana dan ya ini kita sambut positif ya, karena bisa menambah permodalan dari Gotoh itu sendiri. Kemudian yang terakhir, hal yang menarik lainnya adalah right issue berantai. Nah, harus kalian perhatikan, jadi emiten ataupun Gotoh ini itu punya ketentuan ataupun mereka akan menerbitkan saham selama 10 tahun itu sebanyak ya sebesar-besarnya atau maksimal adalah 1,5% dari modal yang ditempatkan. Jadi setiap tahun pada periode 10 tahun mereka akan melakukan right issue saham, sehingga jika kalian punya saham, misalnya saat ini kalian punya 10 lot, ya jika kalian tidak ingin saham tersebut terdilusi, maka saat akan adanya right issue kalian harus menebus dari saham tersebut. Nah, ini agar kepemilikan kalian tidak terdelusi. Jadi sebenarnya kalau dari sisi investor kita, masyarakat, ya mungkin bisa dianggap sebuah kerugian ya, karena jumlah lot saham yang kita miliki menjadi lebih sedikit dan saham beredar mungkin menjadi lebih banyak. Jadi membuka kesempatan juga dari sisi lainnya gitu.
Nah, kalau kalian tertarik untuk melakukan pemesanan IPO dari saham Goto ini, kalian bisa langsung masuk ke website dari AIPO. Kalian login menggunakan akun masing-masing, pilih dari Book Building Goto, kemudian kalian pilih Place Order. Lalu masukkan jumlah harga, price range-nya berapa, misalnya 316, lotnya berapa, misalnya 100, akan muncul total dana yang kalian harus siapkan di RDN. Kalian tinggal send aja nanti. Nah, kemudian cara lainnya, kalian bisa melakukan pemesanan langsung di aplikasi masing-masing sekuritas. Biasanya mereka telah menyediakan opsi pemesanan AIPO langsung di aplikasi masing-masing. Dan jika ada yang tanya ke saya apakah saya akan ikutan dari IPO Goto ini, jawabannya adalah tidak. Karena saya sebenarnya masih belajar juga di pasar saham ini. Jadi saya belum berani ikut saham berbasis teknologi yang apalagi masih merugi gitu ya. Sejak awal didirikan hingga sekarang masih rugi, mereka juga tidak bisa menjamin kapan bisa profitnya gitu. Jadi saya masih, ya pemikirannya masih konservatif lah gitu, tradisional. Jadi saya masih mencari perusahaan yang bisa profit, baru nanti ya mereka bisa bagi dividen. Nah, untuk Goto ini saya tidak ikut karena alasan itu yang pertama, yang kemudian juga isu berantai. Ini saya kurang suka gitu ya. Jadi mereka akan menerbitkan saham setiap tahun selama 10 tahun, itu sahamnya mereka akan terbitkan terus. Jadi kalau kita punya 10 lot, nanti akan terdelusi misalnya jadi 9 lot, 8 lot di tahun ketiga, dan seterusnya kalau kita tidak tembus gitu ya. Jadi ini kurang menarik menurut saya gitu. Saya juga tidak ikut IPO saham sejenis e-commerce sebelumnya, ya sebut sajalah Buka, saya juga tidak ikut gitu ya. Namun secara umum, saya menyambut baik dari IPO Goto ini di pasar saham Indonesia, karena akan ya meramaikan bursa lah gitu ya. Terutama saham sektor teknologi itu belum terlalu banyak, apalagi e-commerce yang cukup besar di Indonesia, yaitu adalah Tokopedia dan juga sektor teknologinya, yaitu Gojek. Kita sebagai investor harus rasional, kita lihat selain prospek kedepannya apa, kita harus lihat juga resikonya apa gitu, sebelum kita memutuskan untuk membeli saham dari Goto ini. Nah, keputusan tetap di tangan teman-teman semua sebagai ya yang punya uang lah gitu. Jadi kalian mau beli saham Goto, mau tidak beli juga tidak apa-apa. Nah, keputusan di tangan kalian, asalkan kalian sudah melakukan riset masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bisa jadi referensi jika kalian ingin membeli saham dari Goto ini. Nah, jika kalian suka videonya, kalian bisa like dan juga komen jika ada pertanyaan, dan subscribe channel ini untuk mendukung agar nantinya saya akan upload konten menarik lainnya. Terima kasih.